Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero ya. Kita bahas kembali update terbaru tes wawancara rekrutmen KAI seperti apa ya. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam, kita minum teh dulu ya. Wah, Fatima malah minum kopi. Oke, jadi gini ya teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, kita ada pertanyaan nih tentang tes yang kita bahas, tes ini ya, wawancara nih. Wah, ini dari Farhan Suhada GX 8 VT. Ini gini nih. Kemarin saya wawancara di posisi Polsuska. Wawancara menekankan dan membuat berusaha mental saya dan ragu untuk melamar Polsuska. Ini jadi wawancara ini sengaja membuat salah satu ini penekanan gitu kan. Supaya makan mental dan membuat berusaha mental saya dan ragu untuk melamar Polsuska, dan saya ditanyakan seperti sholat di saat sedang bekerja atau bagaimana melawan penjahat 5 orang membawa senjata tajam, tapi saya sendirian gitu kan. Tapi alhamdulillah mental saya tidak jatuh. Wah, ini mental saya nggak jatuh dan tetap saya bisa jawab dengan tenang. Kuncinya kita persiapkan diri dan latihan terus-menerus untuk wawancara, karena kita tak tahu apa yang ditanyakan wawancara kepada kita. Doa ini guys, semoga saya lulus sampai kemarin diterima di PTN. Oke, memang betul ya teman-teman, di sini untuk Polsuska ini mungkin ada yang namanya kan Polsuska ya, pengamanannya yang diteskan mental. Jadi ini mentalnya gimana gitu kan. Memang masuk, tapi yang ya kayak salat 5 waktu apa itu kan udah saya kasih tahu sebelumnya ya. Sebelum saya tahu bahwa ini kisi-kisinya seperti ini loh gambarannya ya, yang biasa ditanyakan pertanyaan umum ya, seperti itu. Jadi ini salah satu pernyataan dari teman kita nih, Farhan Syuhada, salah satu peserta tes yang sudah wawancara, bahwa ditanyakan seperti itu ya. Dia karena posisinya jadi kan mentalnya diuji dulu gitu kan, seperti itu ya. Oke, next. Ada pertanyaan gini nih Bang. Oke, ada yang nanya juga ya. 4 jam yang lalu dari Vicky Firmansyah 2457. Pak, saya tadi dikasih soal MTK 3 soal, terus saya nggak bisa jawab, terus ditanya sedikit banget, nggak sampai mendalam, durasi juga sebentar, apakah kemungkinan nggak lolos? Oke, kita bahas ya. Apakah kemungkinan nggak lolos? Apakah kemungkinan nggak lolos? Jadi gini ya. Oke, kita bahas ya. Lolos dan nggak lolos itu memang sebenarnya kita ada firasat juga sih, ada firasat juga ya. Ada firasat loh, sepertinya kita nggak lolos ya, karena mungkin beberapa item yang telah ditanyakan ataupun telah di kaki kita itu sepertinya nggak masuk gitu, gimana ya gitu kan. Tapi gini aja teman-teman ya, tapi ya durasi dan apa namanya, durasi itu belum tentu menentukan bahwa teman-teman itu lolos atau enggaknya ya. Durasi itu belum tentu bisa wah ini lama ini lolos, enggak juga, wah ini sebentar nih lolos, enggak juga ya. Teman-teman pasti punya merasakan firasat dalam hati, wah ini sepertinya gue lolos ya, saya lolos seperti apa. Ada durasi lama, durasi pendek, kecuali baru sini baru 1 menit dah balik lagi kan, itu kan ya bisa jadi ya, itu berpengaruh banget terhadap kok ini nggak mau diwawancara kenapa gitu kan, seperti itu ya. Jadi intinya durasi panjang dan pendek itu belum tentu lulus dan tidak lulus gitu, intinya ya, belum tentu lulus dan tidak lulus ya. Jadi teman-teman semangat saja dalam mengikuti tes wawancara. Mungkin yang bagi yang sudah mengikuti ya udah, sudahlah ya, sudahlah, tinggal berdoa. Apapun yang terjadi itu kita sudah usaha maksimal. Sebelumnya saya pun sudah mengingatkan pada teman-teman, tolong ya, tolong, sudah saya kasih itu soal-soalnya yang biasa ditanyakan, seperti apa yang tadi barusan yang ngelamar Polsuska itu kan, berapa sholat 5 waktu itu masuk ya apabila dalam pekerjaan. Kemudian soal-soal matematika sudah saya kasih gambaran, hitung-hitungan dan sebagainya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang namanya kita, yang penting kita sudah berusaha, kita sudah maksimal. Semua orang itu kemampuannya beda-beda. Semua orang itu nggak sama. Semua orang kemampuan beda-beda. Makanya teman-teman nggak usah berkecil hati ya. Apabila nanti misalkan dinyatakan nggak lulus ya sudahlah ya, kita bisa nanti evaluasi di belakang setelah kita lulus, evaluasi apa nih, apa yang kira-kira kita harus perbaiki ya. Jadi intinya
teman-teman tetap semangat saja dalam mengikuti tes track online, berusaha maksimal dalam mengikutinya, semoga lulus semua. Saya pribadi mendoakan buat teman-teman ya, karena saya yakin tes wawancara ini seperti pengalaman-pengalaman yang nggak terlalu banyak menggugat peserta ya, kecuali memang itu kesalahan murni dari peserta itu sendiri. Oke, itu aja teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.